Berawal dari kecurigaan, sejumlah tokoh masyarakat dan warga desa Ngalian, Wonosobo, Jawa Tengah membongkar puluhan makam yang berada di kompleks pemakaman Kali Cutang. Puluhan pemakaman yang disebut-sebut sebagai makam dari ulama dan juga para wali tersebut terbukti palsu. Ketika sudah tahu bahwa kuburan itu juga berpeluang untuk menghasilkan dana banyak, tuh fenomenanya di mana-mana ada. Mereka mengancam ingin membunuh, mengancam ingin menyantet. Ternyata rombongan yang dari Banyuwangi itu ziarah di tempat untuk mengembala sapi. Meski ini bukan pertama kalinya terjadi, kisruh soal makam palsu yang disebut-sebut sebagai makam para wali dan ulama hingga kini masih terjadi. Seperti di Wonosobo, Jawa Tengah misalnya. Puluhan makam di area pemakaman Kali Cutang, Desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang ini dibongkar paksa oleh warga sekitar dan tokoh masyarakat. Nanti mantan iki nutrisinya kena kasih masalah. Ora tanggung-tanggung. Makam-makam ini disebut sebagai makam para wali dan ulama. Dimulai dari Dan Muryono di luar Joglo yang sebelah selatan. Iya, bagian jenengan. Dijungkar bagian jenengan. Oh iya. Video. Padahal area lahan seluas kurang lebih 500 meter persegi ini tidak pernah tercatat sebagai tempat pemakaman. Pembongkaran makam palsu sih. Makam keren Pak Alwi. Bongkar. Awal investigasi kami berdasarkan laporan dari masyarakat setempat sekaligus laporan dari pelaku sejarah. Beliau ini menceritakan bahwa yang sekarang menjadi makam abal-abal dulunya adalah lahan kebun, kemudian dibeli oleh Pak Slamet Yono dan dijadikan kolam. Berangsur-angsur kurang dari 2 bulan ternyata sudah ada patok-patok. Patok-patok itu kita foto semua dan sudah ada beberapa nama muncul di situ. Ada yang katanya keturunannya Pangeran Diponegoro, prajuritnya Pangeran Diponegoro, ada yang dari Habaib. Nah, itu kita foto untuk menjadikan bukti. Sementara itu menurut hasil kajian, tidak ada bukti tertulis atau sejarah yang mendukung klaim bahwa 78 makam ini adalah makam wali atau ulama. Itu hanya pernyataan sekelompok orang saja yang ingin mencari keuntungan. Setiap orang ziarah pasti ada arahan untuk berinfak, beramal. Nah, hasil dari amal inilah yang kemudian masyarakat setempat, beberapa masyarakat ditambah pelaku sejarah bersaksi bahwa uang dari hasil infak makam tersebut itu dibagi-bagi. Ini akan dijadikan sebuah ladang bisnis, yaitu bisnis makam palsu. Ini tidak beres ini. Akhirnya alhamdulillah dari Kemenak memberikan kami surat keterangan bahwa tidak ada register masuk di Kemenak dan tidak ada keterangan secara nyata bukti otentik bahwa lokasi tanah Kali Cutang di Dusun Gedongan berupa makam. Karena tidak ditemui artefak dan situs-situs kuno. Beginilah suasana makam Kali Cutang setelah dibongkar warga dan tokoh masyarakat Desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo. Dulu, lokasi ini banyak dikunjungi para peziarah, baik dari dalam maupun luar Wonosobo. Bahkan tak jarang, komplek pemakaman Kali Cutang ini juga kerap dijadikan sebagai tempat pertemuan oleh sekelompok orang.
Pada tahun 2023 lalu misalnya, lokasi ini dijadikan sebagai tempat halal bihalal sekaligus pembukaan majelis taklim. Ini adalah pembodohan secara publik dan ini membahayakan mindset masyarakat Indonesia. Apalagi ketika ini diimani, kemudian dijadikan rujukan untuk ziarah, entah itu masyarakat Wadas Lintang ataupun di luar masyarakat Wadas Lintang. Kini makam wali dan ulama palsu di komplek pemakaman Kalicutang sudah dibongkar. Tak ada lagi orang yang datang untuk berziarah. Namun dampak dari pembongkaran ini cukup serius. Ternyata sekelompok orang yang diduga tidak puas dengan aksi pembongkaran makam ini menebar teror. Mereka mengancam ingin membunuh, mengancam ingin menyantet.